Dan itu momennya ketika pandemi, saya khususkan untuk benar-benar merintis seblak Sakera. Saya lepas kuliah dulu, saya cuti sementara karena pendapat saya juga ketika saya pandemi saya harus benar-benar istirahat, harus benar-benar fresh gitu pikiran. Dan karena hobi saya berjualan, jadi saya freshkan di situ aja pikiran. Jadi seblak Sakera itu berawal dari ketidak ada pemasukan dari saya pribadi karena pandemi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzammil. Saya dari Seblak Sakera, beralamat di Jalan Cokroatmojo nomor 83 Pamekasan. Jadi awal mula saya buka usaha sebenarnya karena pandemi ya. Jadi sebelum di Seblak Sakera ini saya ada salah satu usaha yang saya jalankan di Bandung. Kebetulan saya kuliahnya di Bandung. Jadi pas pandemi itu benar-benar nggak ada pemasukan ketika pulang ke sini. Karena kan di Bandung juga pandemi, saya takut gitu kan, diem di sana. Jadi akhirnya saya buka usaha di sini dan keluarlah Seblak Sakera. Kenapa namanya Seblak Sakera? Sebelumnya ada nama Seblak Sarjana. Karena waktu itu juga saya belum sarjana, belum selesai kuliah. Jadi saya inisiatif buka Seblak Sarjana, terus ternyata sudah ada yang mendahului di Pamekasan nama Seblak Sarjana itu. Makanya akhirnya saya rembuk-rembuk lagi sama keluarga, timbullah Seblak Sakera. Jadi Seblak Sakera itu berawal dari ketidak ada pemasukan dari saya pribadi karena pandemi tersebut. Kalau dukungan keluarga itu benar-benar 100% ya. Karena saya punya prinsip, ketika keluarga saya benar-benar ngedukung 100% dari usaha yang saya jalanin, Seblak Sakera ini, insya Allah saya bakal mampu menjualnya dengan cara apapun. Entah itu di awal itu memang benar-benar kita try and error, entah itu dari rasa, dari pengemasan dan lain-lain. Tapi karena ada dukungan dari keluarga, jadi saya semangat tetap perbaiki lagi. Terus dari awal gerobak, sekarang ya alhamdulillah sudah bisa di outlet gitu. Udah nggak kepanasan, udah nggak kehujanan gitu. Nah ini khawatirnya saya nih, kalau ngomongin tentang seblak itu, awal-awalnya yang saya cobain dulu kan istilahnya saya punya pembacaan pasar gitu. Saya nyobain beli seblak di sini, di daerah Pamekasan ya khususnya. Kalau di Bandung kan udah sering gitu. Jadi di Pamekasan ini saya nyobain seblak, ternyata ada yang kurang. Ada beberapa bumbu yang nggak diterapkan di Pamekasan, tapi saya udah banyak merasakan di Bandung. Ada salah satu bumbu, ya rahasia ya, di bumbu seblak itu, akhirnya saya aplikasikan di sini. Jadi ada beberapa perbedaan rasa Seblak Sakera dengan seblak-seblak yang lain itu di salah satu bumbu itu. Makanya saya jadikan itu sebuah kelebihan di Seblak Sakera. Seperti itu. Nah, di pengemasan juga, di pengemasan sebenarnya kita ada perbedaan lain. Kalian bisa lihat sendiri di situ pengemasannya. Di situ kita benar-benar menargetkan gimana sih caranya biar kita tetap makan seblak, cuma kemasannya berbeda gitu. Kesulitannya saya merintis seblak itu, awalnya itu kan orang Madura, kenapa kerupuk kok di kalkal ya, direbus gitu ya. Nah itu mungkin keberatannya. Kalau seumpamanya saya merintis itu nasi goreng, saya merintis tuh mie goreng, mungkin ya udah banyak respon. Jadi awal-awalnya itu benar-benar jatuh bangun. Bahkan saya pernah sehari itu dulu dapat 50.000. Dapat 50.000 sehari, benar-benar kata orang Madura tuh nespah gitu. Jadi perjuangannya Seblak Sakera itu berat karena orang itu baru tahu, baru kepo lah istilahnya. Apa sih seblak gitu? Makanan apa sih? Ya dari awal saya pakai sistem beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1 untuk mengenalkan kalau Bandung itu punya kuliner khusus yang bisa mungkin orang Madura rasain juga gitu. Dan insya Allah
sama-sama bisa enak di lidah orang Madura gitu. Nah, untuk target pasarnya Seblak Sakera itu kita menjajaki di milenial terlebih dahulu ya. Karena saya yakin sifatnya milenial itu bukan sendiri, bukan berangkat sama kayak orang-orang tuanya ya. Kalau milenial itu pasti bawa teman. Kalau milenial tuh nggak ada yang istilahnya gua sendiri deh berangkat ke Seblak. Jadi milenial itu bawa teman, terus selanjutnya milenial itu sering merekomendasikan ke teman-temannya. Kalau enak nih di Seblak Sakera, enak, banyak free-nya dan lain-lain. Jadi awal target pasar itu saya nembak milenial. Ketika milenial sudah merespon dengan baik, ketika udah banyak milenial datang, kan yang orang tua-tua juga penasaran. Apa sih itu kok rame gitu? Apa sih Seblak? Gimana sih rasanya? Dan di situ alhamdulillah lambat laun saya menemukan juga target pasar menengah ke atas gitu. Orang-orang berusia 30 sampai 40 tahun lah gitu. Nah, pemasarannya karena saya udah menemukan target pasarnya milenial dengan orang menengah ke atas barusan itu, pakai pemasaran Jumat Barokah. Jadi di Seblak Sakera itu ada program setiap hari Jumat itu ada free tergantung di hari Jumat tersebut. Contohnya di Jumat ini kita adakan free es teh, terus di Jumat selanjutnya kita ada paket yang khusus di hari Jumat gitu. Jadi pemasaran itu kita targetkan setiap hari Jumat, sekaligus kita bersedekah ya, karena setiap usaha itu kita juga butuh sedekah. Dan alhamdulillah karena kita niatnya baik waktu itu ya, alhamdulillah banyak juga customer yang datang ketika hari Jumat, dan saat itu juga dia mengenal Seblak Sakera gitu secara nggak sengaja. Kendala terbesar itu kita pas awal baru merintis gitu Seblak Sakera, itu kendalanya itu di tempat. Karena kita berawalnya dari modal yang minim, mau nggak mau kita harus melanggar aturan pemerintah ya. Kita jualan di trotoar, kita pakai gerobak, dan itu kendalanya sangat banyak banget. Dari sisi ya kritikan dari orang-orang karena pengguna jalan itu merasa ditutupin jalannya. Terus dari pemerintah terutama Satpol PP sering ada teguran. Dan itu kita solusikan gimana caranya tetap mencari solusi yang baik. Akhirnya karena beberapa dana sudah terkumpul dari Seblak Sakera, alhamdulillah kita sudah bisa buka outlet gitu. Udah nggak diusir Satpol PP lagi seperti itu. Gimana sih seorang mahasiswa ngebagi waktu dengan pekerjaan itu saya katakan hampir mustahil bisa ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan dua titik antara pekerjaan dan pendidikan, itu insya Allah gitu mustahil. Ada sih 1 dari 1000, tapi kebanyakan mustahil bisa ngebagi 2. Dan itu momennya ketika pandemi, saya khususkan untuk benar-benar merintis Seblak Sakera. Saya lepas kuliah dulu, saya cuti sementara karena pendapat saya juga ketika saya pandemi saya harus benar-benar istirahat, harus benar-benar fresh gitu pikiran. Dan karena hobi saya berjualan, jadi saya freshkan di situ aja pikiran. Sembari merintis Seblak Sakera, saya off dulu kuliah karena saya nggak mau pusing juga tentang kuliah itu. Jadi pandemi itu adalah sejarah besar bagi Seblak Sakera, terutama bagi saya sendiri gitu. Kalau ngomongin tentang inovasi, Seblak Sakera itu memang dari awal saya punya prinsip, bedanya dengan pedagang biasa sama orang yang berpendidikan itu harus ada perbedaan ya signifikan. Mohon maaf ya, bukan merendahkan orang dengan skala kurang berpendidikan, tapi yang saya rasakan kayak gitu, itu harus ada bedanya. Jadi Seblak Sakera itu punya konsep di awal, meskipun kita sebatas
merintisnya dari gerobak, tapi Seblak Sekera itu sudah kita inovasi sekeren mungkin gitu. Jadi biar kita nariknya milenial juga enak gitu. Jadi kita konsepkan persis seperti franchise, padahal itu dari konsep kita sendiri dan langsung kita daftarkan ke delivery online kayak Gojek, GrabFood, terus driver-driver lokal, kita langsung bekerja sama di situ. Artinya apa? Biar ada perbedaan signifikan meskipun kita baru awal buka, itu kelihatannya sudah profesional. Jadi kita tarik di situ, kita pakai strategi marketing semua, terutama di sosial media, di Instagram, di Facebook, atau di Maps yang lumayan bisa menjangkau random market. Kita rapihkan di situ, feed IG. Saya belajar Canva dari awal, lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di Google, belajar sama temen. Kita bener-bener rapih di situ. Jadi Seblak Sekera bukan cuma tentang rasa, tapi tentang penampilan juga. Kita benar-benar bisa membenahi. Untuk target selanjutnya, kita nggak ada kemitraan, insya Allah. Insya Allah kita nggak bakal membuka kemitraan, tapi nggak tahu ya ke depan seperti apa. Dari awal, insya Allah kita nggak bakal buka kemitraan, kita bakal buka sendiri di situ. Jadi nggak ada cabang Seblak Sekera untuk awal. Dan target kita selanjutnya ke depan ini mungkin mau meluaskan tempat ya, karena kita kebingungan sendiri kalau lagi rame banget gitu. Itu kekurangan kursi buat dine-in terutama. Terus orang-orang antri juga, kendala Seblak Sekera juga sekarang itu di parkiran. Kan kadang ada customer kita yang pakai mobil gitu. Itu parkirannya lumayan bikin sempit di tempat sekarang itu. Jadi yaitu target selanjutnya kita mungkin dari luas dulu tempatnya, mau cari tempat yang lebih cantik atau instagramable atau kekinian lah gitu. Seblak Sekera bakal punya target selanjutnya di situ. Terus Seblak Sekera juga kita tuh bakal mau masuk ke event-event besar ataupun event kecil di Pamekasan, expo dan lain-lain, kita bakal di situ. Bahkan sekarang tanggal 2, 3, 4 September kita sudah masuk ke acara Microfest yang insya Allah bakal didatengin sama artis ternama ya, Last Child ya. Jadi Seblak Sekera masuk ke situ juga untuk media promosi, terutama media promosi, karena kalau kita mengaca dari event-event yang sebelumnya, event milenial sebelumnya, kita tuh nggak dapat di penjualan. Karena kembali ke awal lagi barusan, banyak orang yang belum tahu seblak. Banyak orang yang masih aneh kenapa kerupuk itu direbus ya, bukan digoreng gitu. Jadi itu langkah kita, itu kesulitan kita semuanya. Seblak Sekera itu masih dalam tahap proses membangun, masih dalam tahap proses bangun gitu. Ya bangun, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Ya itulah, bismillah ke depan. Jadi event-event kecil, event milenial, ataupun lomba, support lomba dan lain-lain, sponsorship, insya Allah kita support terus demi nama Seblak Sekera juga. Kalau menurut saya, bisnis atau usaha itu adalah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan yang mana perjuangan itu kita harus punya bekal di belakang. Kalau diibaratkan perang nih, kita harus punya senjata dulu. Jangan ujuk-ujuk emosi, mau ngelawan penjajah dan lain-lain, sedangkan kita nggak punya perlengkapan buat perang, itu nihil hasilnya. Jadi usaha atau bisnis itu adalah sebuah perjuangan. Istilahnya kalau seumpamanya kita lagi sepi nih, kembali lagi, apa tujuan awal Seblak Sekera, apa tujuan awal itu berbisnis seblak, kita harus bangun lagi karena di situ mungkin perjuangannya. Seramai apapun gitu, seramai apapun sebuah usaha itu pasti ada titiknya jatuh, pasti kita tertembak dikit gitu, kita serang lagi, kita berjuang lagi. Itu mungkin ya, karena saya kurang banyak tahu teori ya, saya banyak lebih ke praktek, teori itu dikit.
Kalau pertanyaan tentang motivasi ini, saya sejujurnya dikit ya. Tapi ada beberapa yang saya alamin gitu, beberapa yang saya catat dan saya pelajarin ketika berbisnis apapun, terlepas dari Seblak Sakera. Ada motivasi yang saya benar-benar pengen tunjukkan. Yang pertama untuk mahasiswa, untuk pelajar, adik-adik yang pengen memulai usaha dan lain-lain. Terus yang kedua untuk orang-orang umum. Contohnya ada pegawai yang mau buka usaha atau kayak gimana, ada uang tambahan. Jadi motivasi untuk mahasiswa ini, kelarin dulu deh kuliahnya. Jadi jangan ada cabang, karena ketika kalian menemukan dua titik di mana kalian harus memilih uang atau pendidikan, saya rasa pendidikan harus dinomorsatukan. Karena ketika kamu sudah punya skill yang bagus, itu uang nanti yang cari kamu, bukan kamu yang cari uang. Meskipun saya sebagai mahasiswa yang telat lulus ya, telat lulus, tapi sampai kapanpun ke adik-adik saya, ke teman-teman saya ketika sharing itu, saya nggak pernah ngasih motivasi harus sambil bekerja atau harus kayak gimana. Tetap pendidikan di awal, habis itu uang tuh ngikut nanti kalau semuanya kalian punya skill dan lain-lain. Terus yang kedua untuk umum, ini kebanyakan kan rata-rata kayak PNS atau pekerja-pekerja yang lain, banyak yang tergiur pengen punya uang tambahan, pengen bisnis dan lain-lain. Itu nggak bisa. Saya katakan nggak bisa. Bukan nggak bisa buka usaha atau gimana ya. Karena yang saya alamin, sebuah usaha atau bisnis itu seperti cinta yang nggak bisa diselingkuhin. Jadi ketika kamu mau bisnis, ya udah bisnis aja. Kalau kamu mau kerja di salah satu perusahaan, ya di situ aja, di perusahaan aja. Nggak bisa dengan dua-duanya berjalan. Meskipun ada salah satu contoh yang bisa dua-duanya berjalan, itu sangat sedikit sekali. Nah, Seblak Sakera itu punya moto, percuma hidup kalau nggak makan Seblak Sakera, kalau nggak pernah makan Seblak Sakera. Jadi buat kalian-kalian, terutama anak muda ataupun kalian yang suka pedas, suka seblak, umumnya itu kalian tuh masih percuma hidup kalau nggak makan Seblak Sakera. Jadi silahkan cobain di Seblak Sakera. Alamatnya kita di Jalan Cokroat Mojo nomor 83 Pamekasan. Sosial medianya ada Instagram, ada Maps, di Gojek, di GrabFood, semuanya tertera jelas di Seblak Sakera di situ. Jadi udah komplit semuanya. Tinggal kalian datang, cari tahu dan rasain sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika bermanfaat. YouTube-nya Legenda Kreatif. Banyak bermanfaat di Legenda Studio. Legenda Mak, kesantunan niya. Kemarin, manis ni manis. Kita, kita lang, ano na? Hindi ba tayo